pada 3 bulan atau 100 hari pekerjaan mereka itu tentu saja ya kita evaluasi, dan kita juga ingat ya, kalau kita bicara sandera itu mereka juga punya track record yang baik macam-macam. Jadi disinilah kita buktikan kesungguhan dari presiden terpilih untuk bagaimana benar-benar akan menghapus korupsi di negara kita, di mana saat ini negara kita ya dinilai sebagai negara yang paling korup di Asia Tenggara. Ini memalukan sekali. Jadi itu harapan yang dapat kami sampaikan. Intervensi oleh Jokowi atau siapapun, dia bakal dapat dukungan rakyat, saya yakin. Tapi kalau masih dari intervensi oleh Jokowi dan menteri-menterinya Jokowi yang jelas-jelas sudah tidak kredibilitas. Kenapa? Lihat aja Sri Mulyani. Apa utang kita berkurang? Bertambah banyak. Dan apa gitu kehebatan Sri Mulyani sendiri tidak ada. Saya melihat semakin terpuruk kita. Kalau ekonomi tumbuh 3% ya memang tanpa itu juga memang tumbuh. Ini apa kita untuk perkembangannya lambat sekali dan tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, hari ini kita akan membahas masalah kabinetnya Prabowo. Untuk itu, di sebelah kanan saya, sebelah kanan paling ujung, perkenalkan Mbak Evi. Mbak Evi dan Pak Mas Heru. Nah, Mas Heru dari UI ya, Mas? Ya. Angkatan berapa, Mas? Saya Fakultas Hukum tahun 82. Oke, Fakultas Hukum tahun 82. Nah, menurut Mas Heru, saya bertanya dengan Mas Heru dulu ya. Mas Heru, Prabowo ini telah membentuk ya kabinet-kabinetnya ini. Belum. Baru memanggil kabinet-kabinetnya. Nah, menurut Mas Heru ini gimana nih kelanjutannya? Harapannya. Ya, betul. Memang saat ini Pak Prabowo sebagai presiden terpilih sudah memanggil beberapa figur, beberapa tokoh ya, dari berbagai kalangan untuk dipanggil, dan konon kabarnya mereka itulah yang akan menjadi calon menteri atau pejabat atau apalah namanya yang akan menjadi pembantu presiden. Nah, di sini kita lihat bahwa banyak sekali komentar-komentar masyarakat, warga yang banyak bermacam-macam. Ada yang optimis, ada yang pesimis, ada yang kecewa, ada yang sedih, ada yang apatis dan sebagainya. Kali ini kami justru akan memberikan suatu pendapat yang mungkin netral. Begini, kita justru ingin berharap agar siapapun nanti yang diangkat menjadi menteri, mereka akan bekerja dengan baik, dengan jujur dan benar ya, dan adil. Ya, karena misi atau moto dari UI adalah Veritas Probitas Justisia. Ya, kebenaran, kejujuran dan keadilan. Nah, di sini kita berharap ya, agar presiden terpilih Pak Prabowo nanti dia bekerja juga dengan sungguh-sungguh. Kita sering mendengar bahwa ada menunggu 100 hari bagaimana kinerja presiden. Nah, di sini kami pada kesempatan ini memberikan masukan seperti ini. Yang pertama, KPK kita tahu selama ini diperlemah oleh rezim atau presiden yang sebelumnya, sehingga ini kesempatan bagi presiden terpilih Pak Prabowo untuk memperkuat KPK, diisi dengan figur-figur yang bagus, yang kuat, yang jujur dan adil, sehingga mereka bisa memonitor sungguh-sungguh para pejabat ya yang sedang bertugas. Nah, pada 3 bulan atau 100 hari pekerjaan mereka itu tentu saja ya kita evaluasi, dan kita juga ingat ya, kalau kita bicara sandera itu mereka juga punya track record yang baik macam-macam. Jadi disinilah kita buktikan kesungguhan dari presiden terpilih untuk bagaimana benar-benar akan menghapus korupsi di negara kita, di mana saat ini
negara kita ya dinilai sebagai negara yang paling korup di Asia Tenggara. Betul, Ini betul, memalukan sekali. Iya, benar. Jadi itu harapan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami harapkan tercapai. Jadi sekali lagi, pertama adalah perkuat KPK. Mereka tugasnya mengevaluasi para pejabat yang sudah bekerja selama 100 hari ini. Setelah itu, lakukanlah langkah-langkah yang signifikan sehingga rakyat akan makin percaya dan makin optimis bahwa negara kita akan baik. Amin. Ya. Ya, ya. Oke. Terima kasih Bang. Ya. Jadi gini. Jadi harapan kita ya semualah seluruh masyarakat Indonesia berharap kerja dari kabinet yang akan dipilih yang akan bekerja nanti setelah dipilih oleh Prabowo akan lebih baik, tidak mengikuti jejak yang masa lalu ya Bang. Walaupun pilihannya masih kabinet-kabinet yang lama. Ya. Sebagian dari yang dipanggil kemarin memang adalah pejabat yang lama, tapi Ya. kan ya mudah-mudahan mereka bisa. Itu tadi. Ya, betul. Siapapun mereka yang dipilih nanti kita akan evaluasi dengan cara tadi Ya, KPK yang 100 hari ya. bersih. Ya. Oke. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Evi. Bagaimana menurut Mbak Evi kabinet dari Prabowo ini, misalnya Sri Mulyani atau siapa Veronica Tan? Silakan. Harapannya apa sih Mbak? Kalau saya melihatnya sedikit pesimis Mbak, sedikit lagi. Karena saya melihat Jokowi emang akan berakhir, tapi dia masih legitimasinya masih, karena dia meminta sepertinya ya, kita belum tahu juga benar meminta atau enggak, tapi pertemuan itu Kutip berarti ya. tanda kutip ya, dengan pertemuan Prabowo dan Jokowi, dan masih Prabowo memanggil orang-orang Jokowi seperti Erick Thohir, Sri Mulyani, Orang baru, ya, orang baru. itu udah orang lama, Heritan. Itu artinya kan masih posisi Jokowi masih kuat, dan seperti kita ketahui apa selama kabinet Jokowi 10 tahun terakhir ini apa kehebatannya, apa sebutkan satu aja kalau banyak. BUMN dipimpin oleh Erick Thohir apa maju nggak, apa mah bangkrut, bola sepak bola kacau balau. Jadi apa yang mau dibanggakan, dan kenapa masih dipakai juga? Prabowo mestinya berani membentuk kabinetnya sendiri tanpa intervensi oleh Jokowi atau siapapun. Dia bakal dapat dukungan rakyat, saya yakin itu. Tapi kalau masih dari intervensi oleh Jokowi dan menteri-menterinya Jokowi yang jelas-jelas sudah tidak kredibilitas. Kenapa? Lihat aja Sri Mulyani. Apa utang kita berkurang? Bertambah banyak. Dan apa gitu kehebatan Sri Mulyani sendiri tidak ada. Saya melihat semakin terpuruk kita. Kalau ekonomi tumbuh 3% ya memang tanpa itu juga memang Ya, betul. tumbuh. Ini apa kita untuk Perkembangannya lambat sekali dan tidak ada, nggak ada gitu. Iya, betul. Semakin, dan saya melihat Sri Mulyani itu di mana hebatnya ya, integritasnya nggak ada, kita malah berhutang. Seharusnya kan kalau memang dia peduli dan cinta tanah air, masa dibiarkan sih hutang itu terus menerus? Harusnya mencari sumber dong, atau dihentikan, jangan hutang terus, kita sudah tidak sanggup, kita sudah defisit. Itu aja, dari situ aja sudah melihat jangan lagi dipakai dong orang yang seperti itu. Kedua, ini menteri baru seperti Veronica Tan, apa kapasitas, apa kemampuannya gitu, dan dia pernah memimpin apa? Betul. Mungkin di segi bidang sosial mungkin ya, tapi latar belakang Veronica Tan Politik sendiri nggak ada. tidak ada gitu loh. Dan banyak lagi yang menteri-menteri yang kayak Raffi Ahmad dipanggil juga, saya tidak tahu asal dia jadi menteri atau enggak, tapi kan kemungkinan besar. Raffi Ahmad itu backgroundnya apa, dan Ya. kedua juga dia membentuk ini loh, Rans itu judi online. Betul. Bersama anaknya Gibran ya, kalau nggak salah Ya. itu setahu saya Ada seperti itu, kolaborasi. dan mungkin bisa dicek lagi Ya. gitu. Dari situ aja apa ya bisa nih Indonesia jadi baik 100 hari, apa kita menunggu hancur dulu baru kita bisa? Kan jangan dulu, jangan seperti itu. Kalau bisa Prabowo dan harapan seluruh rakyat Indonesia tuh benar-benar bersih kabinet ini. Tapi bagaimana mau bersih kabinet ini kalau sapunya kotor? Kenapa dia nggak cari orang yang benar-benar bersih, yang tidak ada kasus-kasus dan orang yang capable? Itu aja. Oke, terima kasih. Gini Bang, saya dengar info Abang ini pesepak bola ya. Saya mau tahu nih Bang, perkembangan sepak bola nih saat ini gimana nih Bang?
Ya, memang sekarang ini sedang ramai ya, karena kemarin tim Indonesia, timnas kita kalah dari Cina 1-2. Dan saya sebagai, dulu saya kiper ya, kiper di UI. Jadi dulu 82, 83, 84 tuh hukum juara se-universitas, karena kipernya bilang saya dulu masih di klub juga, jadi masih punya kemampuan lah. Ya. Saya juga masih mengamati situasi sepak bola saat ini, dan sekarang ini lagi rame ya. Orang membahas tentang kekalahan kita dari Cina. Saya mau satu lagi nih, jadi tadi ada harapan kepada Prabowo, sekarang ada harapan kita kepada sepak bola kita seperti ini. Saya ingatkan bahwa pada Piala Dunia 2022 Argentina itu pertama kali main kalah itu dari Arab Saudi. Tapi dia berjuang terus, main terus, bagus terus, akhirnya dia bisa menjadi juara Piala Dunia. Sementara Arab Saudi yang mengalahkan Argentina ternyata dia tersisih dari pool. Nah, kita berharap Indonesia yang kemarin kalah dari Cina 1-2, kita harapkan nanti dia akan berjuang makin bagus, makin kuat, dan akhirnya akan lolos ke Piala Dunia. Sementara Cina yang mengalahkan Indonesia akan tersisih dari grupnya. Itu harapannya. Kita dua harapan nih. Ya. Harapan kabinet ya akan lebih baik setelah kita. Makanya Devi juga sepak bola juga. Makanya kabinet ini kita berharap, kita lihat ya perkembangannya setelah 100 hari, 3 bulan atau 100 hari. Kalau memang terpuruk tuh kabinet itu, ya kita harus bergerak ya Bang ya. Kita berharap ya Prabowo ada hatinya bergerak, gimana nih? Otomatis kan dia menginginkan nih Indonesia lebih baik, seperti harapan-harapan kita sebagai masyarakat Indonesia. Nah, kalau Mbak Evi, kalau saya sih gini Mbak, setelah 100 hari perkembangan dari kabinet ini, nah kita ngelihat nih Mbak, gimana nih Mbak perkembangannya, mudah-mudahan sih menjadi lebih baik. Mbak, harapannya gimana Mbak? Semua orang berharap baik. Semua harapan pasti baik, kita sendiri berharap baik. Tapi bagaimana bisa baik kalau yang kita pilih ya orang yang tidak baik? Betul. Gitu. Tidak Jadi kompeten. kita kalau nggak kompeten, ya pesimis pastinya. Kenapa sih tidak berani untuk menentukan dan tanpa campur tangan? Akan lebih baik dan akan mendapat dukungan semua orang kalau Prabowo berani, kan Prabowo sendiri bekas Kopassus. Betul, gitu. harusnya lebih Kenapa tegas. tidak tegas itu aja. Dan Oke. nanti Oke. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah podcast kita hari ini. Berharap Indonesia akan menjadi lebih baik ke depannya setelah Prabowo menduduki menjadi presiden, dan semoga wakilnya pun akan dipilih yang menjadi yang baik pula. kalau tidak terjadi kebaikan gimana Mbak? Kalau ternyata karena ngelihat dari Pasti yang pergerakan masyarakat akan terjadi demo seperti itu. Tapi Pasti. kita mau demo-demo terus begini. Secara logika hampir setengah putus asa saya, karena secara hukum rasa-rasanya kita sudah menggunakan segala cara hukum. Tapi tidak juga mesti revolusi, mesti juga luar negeri, sampai ke luar negeri, karena kita udah menggunakan sudah daya. Semua orang tuh udah berusaha untuk kebaikan Indonesia. Tapi semua diam kalau sudah disumpel dengan uang. Itulah. Karena disumpel dengan uang itu, memang jadi gini intinya, Jokowi sengaja membiarkan kabinet-kabinetnya itu melakukan kejahatan, melakukan ini, menurut prediksi saya ya, dan perkembangan seperti itu. Jadi ya tetap kita berharap setelah setelah Prabowo menjadi presiden, setelah dilantik, kita berharap, kita lihat 100 hari ke depannya, semoga Indonesia ini menjadi lebih baik. Kalau memang tidak baik, pastilah masyarakat Jadi Indonesia harapannya akan kabinet Prabowo ini nggak dibelakanginya oleh oligarki ya. Harapannya semoga yakin itu ya Mbak ya. Ya, Semoga pastilah ya. Coba di bawah, Ya. tidak di bawah bayang-bayang oligarki lagi. Ya, semoga kemarin ya. oligarki, Taipan, semualah seperti itu, 9 naga gitu. Ya insya Allah kedepannya kita berharap tidak lepas dari Tuhan ya. Allah Subhanahu Wa Taala semoga membimbing terutama Presiden Prabowo, digerakkan hatinya untuk memilih kabinet-kabinet yang lebih baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kita sesuaikan dengan moto UI. Veritas, Veritas, Probitas, Probitas, Justisia. Justisia.